Bagaimana kalian mulai melantai di perkontenan digital, sedangkan konten yang laku itu lebih banyak konten-konten sampah daripada konten-konten yang edukatif. Cara yang mungkin lebih masuk akal itu adalah dengan salah satunya adalah membuat sedikit eksentrik, sedikit aneh gitu. Ada tulisannya, tetapi juga ada ilustrasinya, atau di lain sisi tulisan yang dikomikan, yang ada pengadeganannya, yang ada visualisasi per laritnya. Saya jadi membaca puisi dari buku kedua saya yang rilis November tahun lalu, judulnya Pasal Terberat. Lu baca puisi live gitu ya, ada yang nyawer nggak sampai dengan 2 juta kasih macan harimau itu nggak ada ya? Pemegang sosial media terbanyak itu Gen Z ya. Di IG itu sok-sok anonim, nggak pakai foto profil, tapi followernya banyak. Udah nggak ada postingan di private lagi. Nggak ada foto profil. Terus lu mau private apanya? Halo, selamat malam yang udah ke sini kafe. Sini kopi. Ini di sini boleh disorot Mas tukang kamera yang audiensnya itu ada 2.500-an sekitaran. Jangan pakai ini. Assalamualaikum. Oke lah, kita lagi di mana? Di sini kopi. Di sini kopi. Jadi ini ada cara namanya merasa-rasa. Ya, aku sebagai orang keturunan Jawa. Keturunan Cina. Aku gak ngerti loh, merasa-rasa itu, merasa-rasan. Ngerasain. Oh ini kita ada mas jalan dulu ya untuk menceritakan merasa-rasa itu. Ya, nggak mau aku ada galang. Ya udah masih mau ya. Kalau mau apa lagi? Ya udah. Sekarang kamu ceritain dulu dong. Merasa-rasa itu apa tuh? Lah, karena aku yang nanya, aku nggak ngerti secara bahasa. Kan tadi kamu udah di-brief sama Mas Bella. Loh, aku belum di-brief loh. Masa belum di-brief? Ya, aku tahu tuh. Ini ngerasani wong ya, coba. Arab ngerasani wong. Oh, aku tahu. Rasa itu nama orang berarti. Rasan Surabaya atau rasan Bapak? Rasa, itu rasa. Rasa Beda kalau main bayaran. Oke, saya kalau sekarang dari rasa-rasa kita akan ngobrol sama beberapa komunitas kali ya. Mereka ini kita sebut apa sih, Pak? Komunitas, gerakan, atau apa kuis yang ditibake, bro? Agama. Jangan itu pro agama. Mereka ini bukan. Memang berbasis dari ekosistem itu berbasis keyakinan memang. Jadi ini bukan agama. Betul. Jadi lebih kepada sekte. Sekte. Oke. Sekte. Pemilihan psiko lagi ya. Oke, boleh. Sekte. Oke, menarik. Jadi apa yang dilakukan oleh sekte ini, Pak? Ya macam-macam ya. Apa aja itu? Ada yang pura-pura jadi pujangga. Oke. Pujangga. Pura-pura penyair. Pura-pura penyair. Jadi ada pura-pura penyair. Pura-pura penyair ini apa? Pura-pura penyair itu adalah ekosistem di mana Keren banget. asli. Gak keren mah boleh, gak apa-apa sebagai support, sebagai partner. Iya. Cuman gak usah ngagetin. Lu di sini gak ada loh pengunjung yang umur di atas 45 tahun. Ada? Siapa? Kamu? Aku bukan pengunjung. Bukan pengunjung. Aku tuh kagetan. Oke. Kamu kaget-kagetin kayak gitu. Oke, jadi yang belum kenal Bang Gondrong ini adalah salah satu pejuang kemerdekaan teman-teman semuanya. Oke, sempat berjuang ini ya sama Jenderal Sudirman ya kalau nggak salah. Nah, Enggak, aku tuh ya memang tinggal di Gua Selarong. Mainan tuh settingan sama Pangeran Diponegoro. Oh, sama juga. Sama gua ya. Iya. Kenapa? Jadi tadi tuh Simba tuh sempat insecure gitu karena beliau ini sudah apa? Insecure tadi Di dalam sih. Gak usah dipanjang-panjangin. Apa dipanjang-panjangin? Nah, jadi sekarang kita akan ngobrolin apa tau gak? Ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda Jogja. Oke. Nggak tahu ini untuk kita tuh udah terakhir itu sering roadshow kemana-mana. Oke. Cuman nggak tahu kenapa baru kali ini kita sampai ke Bandung. Ini Bantul kok? Ini bener Bantul? Bantul lagi? kelihatan nggak pemilik terakhir itu anti sama Bantul. Oh, aku nggak ngerti ya kira gitu. Bantul. Kasian Mondo. Sebelah dikit baru Sleman. Hah? Jogja tau? Kota apa Sleman? Sleman. Aku gelinding sih. Sleman. Oh. Apa? Jago nih Bantul gitu loh? Orang sah tuh.
orang politik-politikan ya. Ngomongin politik ini. Masalah presiden yang baru belum teruji. Karena aku tanya yang calon di Bantul itu siapa gitu loh. Nggak Siapa Susi. tahu- Siapa tahu mau mampir ke sana. Calon terkenal di Bantul tuh nggak Susi namanya. Susi beneran? Nggak. Siapa itu? Dia nyalon. Bau Yuto kayak sih, suka fuck. Ya, kita kali ini akan ngobrol-ngobrol bareng sama anak muda. Oke, ngobrolin apa? Ya, ngobrolin berbagai gerakan mereka, Oke. berbagai aktivitas positifnya mereka. Oke. Tapi belum nggak tahu sih respeknya entah positif atau Kolono. ya kan kita belum ngobrol sama mereka. Oke, langsung kita panggil aja siapa, Pak? Kaget. Yuk, udah buka habis. Asik. Kok kan nggak lagi, Pak? Hah? Kok kan nggak lagi? Enggak, maaf kamu orang tadi. Oke, siapa aja dipanggil dong? Oh, kita ada kedatangan teman-teman dari filosof Filosoto. Tolong dong buat teman-teman filosofi. orang yang belajar filosofi tapi soto. Katanya harus sotoy untuk masuk agama filosofi. Seperti itu. Tadi kan kita udah bahas bukan agama. Ada Kementerian Agama loh di Jogja ini ya. Lagi lewat sini loh dia. Oh iya. Makanya sekte itu tidak diatur dalam undang-undang. Oke, kita sambut teman-teman dari filosofi. Tapi siapa yang mewakili filosofi? Aku belum dikenal. Semi. Siapa tadi? Aku baru ikut. Iya, betul. Kelihatan ya. Amatir. Halo, masuk. Ayo, datang sini. Pegang mic-nya. Sambil itu kita juga akan hadirkan perwakilan dari teman-teman pura-pura penyair. Mana orangnya? Udah datang ya? Oh, udah. Ini, ini tapi jujur-jujuran aja deh. Ini acara di Bantul, tapi serasa lagi di ini. Di mana? Ya, Halo, Bro. Udah. halo, ya, salim. Dulu. Satu lagi kita akan datang dari teman-teman dari. Tapi ini kalau berpendidikan banget. Nah, Kan dari kampus, dari universitas kan. setelah saya lihat Instagramnya saya tertipu, saya pikir kampus beneran. Ternyata Ya, saya juga ada ya. Oh gitu ya. mau dibilang universitas terbuka nggak terbuka banget. Ya tapi mereka menyebut dirinya adalah Universitas Prakata. Ini jauh nih orang dari Temanggung. Iya. Tadi dia sebelum berangkat kemarin itu jualan 1 karung dulu tembakau. Baru sebelum berangkat sih. Kalau nggak kamu berangkat Isunya bayar SPP-nya di kampus ini juga pakai tembakau. Tapi tadi dia sebelum berangkat dipercuci dulu bapaknya. Mati tembakau. Sih. Ya silakan Mas, monggo dari Balakata. Ya. Kenapa orang-orang ini kok suka tolol-tololan ya pakai nama universitas gitu. Makanya nggak tahu apa ya bikin nama universitas itu harus ada izinnya gitu ya. Iya. Sekarang kita kenalan dulu. Nah, Siapa? ya pegang mic-nya masing-masing. Daripada tak pegangin, ayo pegang. Hah? Kamu tahu nggak kalau di mic itu ada saklarnya? Nah, caranya gini. Asik. Wis gaya-gaya. Gaya-gaya. Aduh, hancur realitas sebagai sportif. Nah, betul Mas gue. Hari itu kita akan ngomongin ngobrol mengenai perkontenan dan literasi. Gitu. Kan apa namanya? Kamu sempat sangat mengkritisi bagaimana konten-konten sampah ini pada viral. Aku termasuk bagian yang bikin sampah. Keluarga gue. Konten viral musik AP, ngono lho. Konten Kalau satu soalnya konten yang daging tapi viral. apa? Ceramah KUA yang terkenal itu loh, yang kalau dia nikahin orang
dia kasih petunjuk kasih petuah pernikahan itu biar selalu viral. Karena ngomongnya agak nggak relate sih, orang belum kawin pada. Kata saya belum kawin. Kata saya belum kawin. Udah ya, kalian ya mereka. Ya memang agak sulit ya kalau kita bicara tentang dunia perkontenan yang positif itu memang nggak terlalu laku lah ya di pasaran. Iya. Karena orang joget-joget doang ngasihin puluhan juta kan gitu. Betul. Ngapain bikin konten susah-susah, ngapain bikin Betul. puisi, ngapain bikin karya tulis. Betul. Hah? Betul. Kenalan dong. Ya Allah. Baiknya diambil, jangan dimakan, jangan dibawa pulang. Oke, silakan. Oke, di sini perkenalkan sebelumnya nama saya apa gua aja ya sebelumnya. Jangan. Pulau. Gua itu Sarong masih jauh. Iya. Ya. Kayak gini aja lah, perkenalkan nama aku Zakarias. Aku berasal dari perwakilan sebetulnya. Perwakilan dari grup Filosoto ya. Filosofi. Oke. Ya, Jakarias ini nama panggung, nama aslinya tuh tadi Jakarias, nggak pakai as. Gak pakai asli. Nah, nggak ada orang Sumatera Barat tuh ngasih anak Zakarias, nggak ada. Kamu tuh sih, sama bapak ibunya dong. Aku angkatan bapak ibunya so. Di sana mbak sih. Iya lagi. Oke mas, silakan tangan dulu mas, coba silakan. Mas Zakaria, terus ada mas siapa nih? Ya, selamat malam teman-teman. Saya Dava Randai mewakili komunitas pura-pura penyair. Pura-pura penyair. Mas siapa berarti ya? Iya, silakan mas sebenarnya. Perkenalkan nama aku Oteng, cuman nama aslinya Fatih ya, cuman dipanggilnya sama teman-teman kebanyakan Oteng mas. Fatih nama. Iya. Sama ada bukan? Bukan dong, itu kan udah beberapa abad lalu. Namanya populer. Al-Fatihah. Gitu biasanya. Apa sih? Apa sih agak nyambung kan lu? Itu bacaan orang-orang itu setan. Mas Oteng. Oke. Mas oke. Sebagai rektor berarti di Enggak. Jadi dosen di Jakarta kebetulan. dosen di Universitas Surakarta. Lama-lama halu di sini ya. Ini teman apa namanya? Si Mas saya bisa nggak dikasih gelar honoris causa gitu? Buat gelar honoris causa sepertinya bisa, cuman berani berapa itu dulu sih. Nggak usah nanyain berani berapa. Universitasmu akreditasinya ya. Aduh. Itu belum kampusnya belum resmi. Gedung aja belum punya mas. Oke. Nggak perlu punya. Raffi Ahmad tuh lulus dari. Apa itu sebenarnya? Enggak, kemarin dia nyari kampusnya belum ketemu. Oh, Dia iya. nggak ngecek di basementnya, ternyata di Ah, basement iya. ada kampusnya. Masih dalam pencarian ya kampusnya ya. Oke. Masih dalam pencarian. Oke, kita lanjut ke Mas Zakarias. Ini sebenarnya filosoto itu apa sebetulnya? Jadi kami sebenarnya aku sebagai perwakilan ya, untuk pengurusnya sendiri sebenarnya aku belum masuk. Oh gitu. Ya, jadi perwakilan. Siapa ini Maksudnya jangan ya. Mungkin karena aku sebagai apa ya, jemaah yang paling taat. Jadi akhirnya ya kami ada regenerasi dan jemaah yang paling taat ini mungkin yang jadi naik panggung lah sekarang. Oke. Belum menjawab pertanyaan saya sampai Anda ini. Oke, untuk filosofi sendiri itu memang tadi sudah kita bahas-bahas. Oke. Lah kan baru Saya tahu dia sih baru datang loh, nggak lihat yang tadi. prolog dulu. Itu sih. Kita prolog dulu belakang panggung. Iya. Jadi filosofi ini memang mewadahi teman-teman semua, terkhususnya mahasiswa di Jogja, untuk wadah sebagai kumpulan orang-orang yang ingin belajar literasi gitu, untuk memperdalam, memperkaya dan semacamnya itu yang diambil dari buku, dari wacana, fenomena dan berita. Jadi wadah literasi yang memang dikhususkan bagi para mahasiswa, dan itu gak harus orang yang benar-benar tahu gitu loh. Oke. Intinya sotoy dulu aja. Oh, harus soto ya? Sotoy dulu aja intinya. Oke. Kalau sotoinya sih rekan saya sudah masuk. Itu cuman syarat pertamanya yang agak susah ya. Mahasiswa itu. Yang mana? Nah, jadi kalau untuk masuk ke filosofi ini memang kami kan namanya itu jemaah untuk para membernya gitu. Terus untuk masuk ke dalam grup filosofinya sendiri itu memang ada syahadatnya, syahadat filosofi. Oh. Kira-kira filosofi itu masih butuh Tuhan nggak? Aku mau mencalonkan jadi Tuhannya gitu. Kalau untuk Tuhan kayaknya belum open recruitment. Oh, belum open recruitment. ya. Nabinya udah. Oh, nabinya open udah. Gimana, Pak?
Tertarik? Pertanyaanmu di sini pertanyaanmu ada 2. Apa? Yang lain belum kamu tanyain. Apa itu? Di sini sih. Oh, visi. Oke, kita geser ke Mas Bambang dari dulu. Kita Oke. Ya aku nanya. Pura-pura penyair. Ini apa tuh Mas? Tadi aku beneran loh. Aku sampai cari. Kok nemu di Wikipedia, kumparan. Sempat masuk ke kumparan. Oke. Ya ternyata. Ini ngapain sih Mas sebenarnya? Ini ekosistem ngapain atau komunitas atau circle dunia apa tahu sebenarnya? Iya. Sebenarnya secara filosofi mungkin berdekatan dengan filosofi gitu. Jadi karena kami tumbuh itu di area taman siswa yang Ki Hajar banget gitu, ada salah satu ajaran Ki Hajar yang paling melekat, paling tidak di jiwa kami. Kita belajar sesuatu yang serius dengan cara yang menyenangkan. Oke. Nah, sebenarnya puisi ini kan kalau kita bicarakan di era sekarang itu sudah jadi semacam hal yang mengerikan, terutama bagi mengerikan karena sejak di bangku sekolah, puisi selalu identik dengan hal-hal yang berat, yang ribet, yang rumit, yang bahasa yang tinggi, yang multitafsir, yang sekiranya puisi hanya bisa dimengerti oleh penulisnya sendiri. Nah, hal-hal semacam itu kalau semisal kami presentasikan juga dengan sesuatu yang berat, maka penerimaan publik juga akan semakin kecil. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dulu di Taman Siswa, Tahun berapa ini? tahun 45. Tahun 2017. Oh ya, benar Mas? Kalau bilang tahun 45, hati-hati. Kenapa? Saksi itu. Saksi itu. Ada fosil kok. Tapi enggak, tapi aman. Ini tahun 2017. 2017, oke. Tahun 2017 itu saya dan teman-teman inisiator lainnya itu semester 4 kalau nggak salah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Taman Siswa gitu. Oke. Ada beberapa orang, kami punya kesadaran bahwa kami punya satu kesukaan yang sama, kesukaan terhadap hal-hal yang berbau literat, membaca, menulis. Kemudian yang paling dominan adalah teman-teman yang punya kesukaan terhadap puisi gitu. Oke. Kemudian karena kami punya satu kesadaran untuk punya apa ya istilahnya lingkungan bermain, lingkungan bermain yang akan membicarakan hal-hal yang sama, hal-hal yang kita sukai gitu. Di wilayah kampus tidak ada. Di wilayah kampus tidak ada. Adanya justru lembaga pers mahasiswa. Oh, Oke. LPM Pendapa namanya. Nah, karena kami butuh ruang yang spesifik, yang secara gerak kreatifnya itu ada di penulisan puisi, tetapi kami mencari belum ada ruangnya. Satu-satunya jalan untuk menciptakan sebuah dunia yang kita impikan adalah membentuk pura-pura penyair itu. Kemudian kalau ditanya kenapa pura-pura penyair bukan ahli penyair serius gitu? Karena kami sadar bahwa saat itu kami hanya punya modal mau, keinginan. Sementara secara teoritis, secara pengalaman dan segala macam itu kami belum punya modal. Nah, bagaimana caranya kami membuat sebuah ruang yang bebas dari penghakiman, tetapi masih ada sangkut pautnya sama puisi, sama identitas seorang penulis puisi yang kemudian dikenal sebagai penyair. Kami labeli di depannya pura-pura. Oke. Kenapa pura-pura? Pura-pura itu sebuah identitas yang membuat kita itu tidak memikirkan bagaimana penilaian publik. Jadi kita berpura-pura terlebih dahulu menjadi seorang penulis, bahwa kemudian kita berlanjut sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, alhamdulillah gitu. Kemudian setelah produksi teks kita itu buruk, wajar. Kami pura-pura, bukan penyair serius. Bahwa kemudian yang kami hasilkan adalah bagus, loh, pura-pura kok bagus. Jadi hal semacam itu yang kami pikirkan. Sederhananya kami ingin menciptakan sebuah ruang buat belajar yang bebas dari penghakiman, supaya proses awal kami itu tanpa tekanan dari mana-mana. Kurang lebih seperti itu. Dan goalnya harus jelas kalau boleh tahu pura-pura penyair. Ya, ini mungkin hal yang sampai saat ini masih kami pertanyakan. Oke, cari dulu Mas. Ya, ya. Lebih lanjut bahwa pura-pura penyair sebenarnya ada dua gitu. Satunya komunitas menulis, kemudian yang kedua adalah media publikasi. Saya percaya bahwa dua hal ini berbeda.
komunitas menulis yang sifatnya keanggotaan itu ruang geraknya ada di proses diskusi, proses menulis, proses kritik, proses pembaruan dan lain sebagainya. Sifatnya itu dapur sekali. Sementara media publikasi adalah ruang yang kemudian menampilkan, mempromosikan puisi hasil dari cacat-cacatan tadi dari ruang komunitas ke halayak yang lebih luas. Seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau misalkan pura-pura penyair ini disebutnya apa? Entitas apa gitu? Kalau tadi kan Bro Sotoy menyebut mereka adalah agama, gitu loh. Kalau pura-pura penyair ini apa sebetulnya? Gitu. Ada teman-teman yang bisa membantu? Mungkin saya lebih cocok bahwa pura-pura penyair adalah sekte. Sekte, agama sekte apa tinggi mbak? Jangan. Tidak mungkin ya. Aku dari murtad itu loh. Bukan, aku takut mau kalap loh. Tapi ya kalau boleh menyebut sebenarnya supaya identik dengan taman siswa, ruang bermain. Bermain dengan kata, bermain dengan kreativitas, bermain dengan hal-hal yang gila secara ide, kemudian kami eksekusi menjadi sebuah karya gitu. Cakep. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Ayo. Ya Allah. Angkat banget juga tepuk tangan ya Allah. Aku lagi. Oke. Aku manusia lagi. Iya. Kamu tanyakan mas. Dan Mas Oteng. Tapi aku emosi orang. Lo kalian tuh sesama gondrong tuh akur gitu loh. Akur lah. Kalau aku Oh beda usia, iya. manusia. Iya. Gimana Mas Oteng? Kenapa yang pertama tanya nggak usah apa itu berangkat nanti. Kenapa menyebut diri Anda itu adalah universitas gitu? Kenapa menyebut diri saya universitas? Dari kami universitas. Ya sebetulnya ada dua versi jawaban. Oke. Jawaban pertama mungkin terkesan lebih ke banyak diambil dari sisi humornya. Dan yang kedua adalah jawaban yang ya sangat serius dari kami ya. Sebenarnya sangat serius. Oke serius. Aku serius udah mau bilang. Enggak serius. Aku serius lagi. Awas banget nanti serius. Yuk. Apa? Dari jawaban yang serius dulu atau yang humor dulu ini? Yang menurutmu memudahkan buat kamu menjelaskan dengan simpel aja. Kalau yang dari segi serius ya, kenapa universitas ya? Sebenarnya gini mas, kenapa bukan komunitas? Padahal kan itu jatuhnya udah nggak punya kantor, nggak punya gedung, dan beberapa ruang kita juga belum punya kan? Ya karena kalau semisal komunitas, biasanya komunitas itu selalu terbatasi dengan namanya yang komunitas itu sendiri. Kayak misal ambil contoh komunitas pecinta burung dara misal. Pecinta burung dara ya udah pasti bahasnya soal burung dara dan segala macam. Ya nggak mungkin burung orang. Iya. Terus. Tapi kalau semisal universitas itu kita bisa menjangkau ruang yang lebih luas gitu. Kayak ambil contoh di Univ di Jakarta kita sosoknya itu kayak berasa unik beneran gitu ya. Memang kurangnya emang di gedung belum punya itu. Ya sesimpel ini lah mas. Di kampus itu kan di Univ itu ada beberapa macam cabang kayak ibarat ada UKM, ada studi yang ada di luar kampus dan beberapa perintilan kecilnya kan mas. Oke. Cuman kalau misal di komunitas ya itu tadi lebih terbatasi itu mas. Oke. Gitu. Monggo Mas satu. Numpang lewat. Numpang lewat. Oke. Nah terus apa aja yang dilakukan di Universitas Barakarta itu sebetulnya? Beberapa kegiatan yang udah sempat kita lakukan adalah ya hampir senafas dengan filosofi, bikin diskusi. Cuman kita juga pernah bikin workshop tentang workshop menulis. Terus ada rencana buat bikin workshop semacam workshop apa ya? Sebetulnya sih aku udah pernah ngusulin buat bikin workshop masak-masak, cuman ini udah nggak sejalan sama universitas, nggak bisa gitu. Wah padahal kalau misalkan ada workshop masak-masak sih mau ikut. Semua aja aku. Ikan kamu suka masak kan? Suka masak. Ya suka. Kalau jangan masakannya sih dulu. Nanti biar diantarin kalau. Dan gak usah janji temanggung. Aduh isu. Gak jadi tuh. Workshop masak gak jadi. Mungkin belum jadi masalah, belum bisa ngasih semacam fiksasi atau mungkin kepastian ya soal itu. Tergantung sama perintah dari rektor yang Oke. Nah terus kebanyakan ngapain? Maksudnya workshop apa sebenarnya kebanyakan? Workshop baru sekali sih mas. Itu
tentang workshop nulis tentang Oke. tulisan dan langsung di pematerian langsung dari Pak Rektornya yang kebetulan ya udah ada apa ya, udah ya mampu buat ngisi materi buat workshop penulisan sih Mas. Nah, oke. Nah, ini movement yang menarik sih, Bang. Menarik karena menurutku bahwa selama ini untuk memperbanyak literasi seseorang harus lewat jalur koming, pendidikan dan lain-lain. Berarti justru membangunnya lewat sebuah ekosistem Iya, yang asik gitu ya. yang asik, Gitu. menyenangkan. Oke. Nah, sebetulnya tuh apa sih yang mau teman-teman capai gitu? Mungkin dari Mas Zakarias dulu bisa menjelaskan apa sih yang mau dicapai dengan movement ini gitu. Ya tadi kan kita sudah sempat berdiskusi bahwa di dalam filosofi itu memang wadahnya bagi orang-orang yang ingin berliterasi untuk diskusi dan semacamnya. Memang di awal itu sempat diceritakan bahwa awalnya filosofi itu memang berdiskusi mengenai filsafat. Oke. Nah, dan kebetulan orangnya pada sotoy, akhirnya dinamakan filosotoy. No. Jadi kalau awalnya memang dari situ, akhirnya merambah-rambah lagi kemudian dengan kolaborasi dengan berbagai komunitas yang lain di Jogja, ada juga dengan bedah bukunya juga. Nah, akhirnya merambah, pokoknya memang jadwalnya itu kita ini kalau misalnya di filosotoy itu ada di Kutoy, diskusi grup filosotoy. Tapi nggak mungkin kan pada hal yang lain juga seperti kolaborasi dengan ini dengan book fair dan semacamnya. Jadi ada hal-hal lain selain diskusi yang punya bedah buku juga dan hal-hal yang lain yang memang festivalnya itu berada di Jogja, event-eventnya itu berada di Jogja. Kalau untuk apa sih inputnya itu? Ya Output dong. Apa sih outputnya yang kita lakukan di Soto itu ya sebenarnya literasinya aja kalau secara naifnya ya. Karena kita nggak ada duit juga ya. Oh. Jadi selama ini berarti nggak pernah tahu kalau ada band. Kenapa harus naif gitu? Kan naif berubah. Iya betul. Aku cerdas ya. Karena tolong itu Kelihatan manusia yang berliterasi tuh tinggi seperti itu. Yuk. Jadi apa yang ingin dicapai? Apa movement ini kan sebuah movement itu kan pasti kayak ada sebuah kegelisahan untuk bisa move dari satu titik ke titik yang lain kan begitu kan kira-kira ya. Nah titik apa yang ingin dicapai oleh Filosotoy itu? Dan kebetulan ya warga-warga di Filosoto ini bukanlah warga-warga asli Jawa. Oke. Jadi mereka yang para pendatang dari luar ini yang memang di kampung halamannya itu tidak ada wadah-wadah diskusi seperti ini. Tentang aku yang berasal dari Sumatera Barat, yang kalau misalnya kita ngopi itu beneran paling cuma ada konser dan semacamnya itu, nggak ada yang orang bahas buku, nggak ada orang yang berdiskusi semacamnya. Bahkan nggak ada yang bahas Mulyono di situ. Jadi Mulyono siapa? ada deh. Siapa? Aduh ya Allah, aku hindari. Iya orang Solo itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita menarik dari kampung halamanku sendiri, ya memang nggak ada wadah-wadah yang seperti ini yang memang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang tidak dipelajari di perkuliahan. Dan ada juga beberapa teman-teman yang dari Riau, ada yang dari Banten, ada yang dari Tasikmalaya, yang bisa dikatakan lah kalau kita membandingkan kota kami dengan di Jogja ini, kota kami mah belum ada apa-apanya gitu. Makanya ya intinya kita ingin mencari ilmu, mencari wadah diskusi, dan tentunya diskusinya itu lebih ke arah tongkrongan. Oleh karenanya kalau di dalam Ikuto itu ada istilah pemantik itu sebagai pitro, pimpinan tongkrongan. Nah, mungkin kalau di Balakarta pemantiknya itu dosen lah. Gitu kalau di Filosotoy. Oke. Jadi intinya sebenarnya pengen menjadi sebuah wadah untuk teman-teman itu bisa diskusi apian Mas. Aduh. Enak gitu dikasih tau ngomong aku makan terus lu. Wah susah. Penganut gak ada logistik, gak ada logika. Oke. Makasih ya Mas ya. Mau invite gak Mas? Ngobrol dulu Mas. Oke. Berarti intinya sebagai tujuan itu kan supaya ada wadah gitu kan, utamanya dari teman-teman perantau nih gitu kan yang di Jogja, mahasiswa untuk bisa berdiskusi ya kan, bertukar informasi, berdialektika begitu ya kira-kira. Oke. Kalau biasanya ya Mas, soalnya karena memang di kota tidak ada, kami pinginnya gitu. Setelah kami berdiskusi mencari ilmu dari sotoyan ini, jadi soto ini bukan benar-benar soto yang udah sotoy tapi nggak mau tahu, tapi soto yang ingin mencari tahu gitu. Jadi setelah mendapatkan ilmunya, kalau bisa ya hal-hal yang didapatkan di diskusi-diskusi ini itu dibawa kembali ke rumahnya masing-masing. Bagaimana teman-teman kita bisa membangun komunitasnya di rumahnya masing-masing, di kampungnya masing-masing, mendirikan hal yang sama yang berbau keliterasian itu sendiri. Oke. Jadi menarik. Apa Mbak? Mau tanya apa lagi Mbak? Aku lagi baca.
Kalau teman lagi baca dipegang. Nah, misalnya kamu baca itu apa? Aku ngobrol gitu loh. Iya. Aku saya ngobrol baru kamu baca. Ya kan namanya juga ngambil momen ya. Ini kenapa aku malas kalau kamu pakai kacamata itu dulu. Kenapa? Ya ketahuan kalau kamu lagi kemana matanya aku juga jadi kurang ajar. Iya. Lanjut. Tadi udah di sana, Heeh. yang tujuannya goalsnya udah tahu. Kalau yang Iya. keduanya tujuannya memang ending-endingnya kan memang adalah memperkaya literasi di lingkungannya mereka. Oke. Lingkungannya mereka. Cuman kalau kayaknya literasi ini tidak terpublish atau tidak audiens tidak tahu, jadi kesannya nggak ada gunanya. Gitu. Betul. Nah, terus bagaimana teman-teman sebenarnya dari tiga orang ini menjadikan apa yang teman-teman lakukan itu berubah bentuk menjadi konten-konten yang layak dipublish atau layak orang-orang ikuti. Nah, dari Mas Java tadi kan udah Mas Zakarias. Oke. Tadi saya sempat tanya sama teman-teman, kayaknya di sini saya agak tua. Ya. Pak, usiamu berapa agak tua? Nah, nggak selevel, Pak. Maksudnya nggak tua itu kan dibandingkan kita ini loh. Ya. Gitu. Kalau dibandingin kamu ya nggak selevel loh kamu tuh loh. Oke. Iya. Sip. Lanjut. Ya, kembali saya masuk kampus, datang ke Jogja itu sebenarnya tahun 2015. Nah, karena mungkin saya ada di masa transisi di mana saya ketika membaca buku itu jauh lebih nyaman dalam bentuk fisik. Sementara teman-teman yang jauh lebih muda dari saya itu lebih nyaman membaca buku dalam bentuk digital. Oke. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian menawarkan sebuah kesadaran kepada kami bahwa oke, komunitas kalau tetap berjalan di ruang fisik, apakah bagus? Jawabannya bagus. Tetapi alangkah lebih bagus kalau kita adaptif. Oke. Adaptif ke ruang digital. Sederhana seperti itu, kemudian kami eksekusi gitu. Yang mulanya sebenarnya saya dan teman-teman itu sebelum bentuk pura-pura penyair itu tumbuh di dunia jurnalistik gitu. Sempat tandem dengan beberapa jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen, hal semacam itu yang kemudian kami adopsi. Jadi kalau di dunia jurnalistik itu kami terbiasa dengan hal yang sifatnya itu riset terlebih dahulu, untuk memahami sebuah wacana, untuk mengkaji sebuah isu dan lain sebagainya. Ternyata sastra sefiksi-fiksinya puisi gitu, itu juga membutuhkan riset. Oh, butuh riset juga? Sangat butuh. Karena sastra tidak berangkat dari kekosongan gitu. Oke. Hal semacam itu yang kemudian terus kami kembangkan bahwa ternyata ketika kita gerak di ruang jurnalis sebagai jurnalistik itu juga bisa dikembangkan ke istilahnya itu untuk memproduksi teks gitu. Oke. Nah, di dunia jurnalis di lembaga pers mahasiswa namanya dan teman-teman yang juga tergabung di sekolah jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen itu ada beberapa yang suka puisi, kemudian di organisasi kampus tingkat prodi itu juga ada beberapa yang suka puisi. Jadi sebenarnya pura-pura penyair adalah bentuk merger secara tidak langsung dari teman-teman lintas UKM kemudian jadi satu berkumpul di satu ruang yang secara spesifik membicarakan puisi. Oke. Nah, pada mulanya di tahun 2017 kita lebih banyak bergerak di ruang fisik. Kami datang ke alun-alun utara sebelum kemudian di Pagar. Dulu alun-alun utara kami jadikan sebagai panggung bebas untuk kami membaca puisi, untuk kami belajar buat bagaimana mempresentasikan puisi di hadapan publik, bagaimana cara kita menafsirkan puisi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya di ruang-ruang tongkrongan fisik. Tetapi kemudian ketika media sosial justru lebih dominan dan ini istilahnya itu menawarkan keajaiban yang sebelumnya belum kami sadari, kami bergerak ke sana. Jadi yang awalnya komunitas, kami berangkatnya dari teman-teman dari universitas, kemudian kami kembangkan, kami lempar ke media sosial, kemudian hal tersebut menjembatani kami yang awalnya itu hanya berbatas di Universitas Sarjana Wiyata, berkembang ke nasional. Oke. Dan ternyata media sosial memungkinkan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin.
gitu. Yang awalnya kita hanya belajar dari teman-teman yang kurang lebih bacanya sama, terus seleranya sama, diskusinya juga berputar di itu saja. Dengan adanya teman-teman dari lintas kota, lintas prodi, lintas universitas, itu menambah kekayaan kami soal puisi gitu. Apa yang tidak kami dapatkan dikasih sama teman-teman dari luar gitu. Dan itu menjadi lebih berkembang. Kemudian komunitas yang awalnya fisik menjadi istilahnya berbasis di media sosial, itu membawa dampak yang baik. Setelah itu kami berusaha untuk mengembangkan yang awalnya hanya komunitas menjadi media publikasi. Media publikasi itu tujuannya adalah untuk tadi seperti saya singgung bahwa tujuannya adalah untuk membuat kita jadi adaptif dan relevan dengan kemajuan teknologi dan pergeseran budaya semacam itu. Tadi seperti disinggung bahwa kalau semisal karya hanya dibicarakan di ruang fisik, apakah itu menarik? Ya menarik, tetapi ketika ditembak ke hal yang jauh lebih ramai, itu justru lebih bagus gitu. Bisa media sosial saya rasa di era sekarang ini bisa dijadikan sebagai medium, sebagai ruang untuk mempromosikan karya sastra supaya keterserapan pasarnya jauh lebih luas gitu. Kalau semisal dibicarakan di ruang seperti ini, mungkin yang dapat teman-teman yang ada di sini gitu. Tetapi ketika kita tembak, kita blow up ke media sosial, 2 detik kemudian bisa diterima 2 juta orang gitu. Nah ini adalah momen yang bagus untuk memasyarakatkan sastra seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tujuannya adalah memperkenalkan puisi ke halayak yang lebih ramai dan menawarkan sebuah kesadaran bahwa puisi bisa dinikmati oleh siapa saja, bahkan tanpa teman-teman masuk ke jurusan sastra seperti itu. Oke, menarik banget. Perkembangan dari teknologi dan dunia digital gitu ya kali. Ya, mungkin kita tanya ke Mas Oteng lah sekarang. Bagaimana melihat fenomena digitalisasi kali ya, gitu ya. Bagaimana melihat fenomena digitalisasi ini dan apa dampaknya terhadap movement yang sedang kalian kerjakan, gitu. Kalau fenomena digitalisasi emang dari awal Balakarta sejak awal emang selalu bersedia untuk membuat konten gitu, walaupun realisasikannya baru akhir-akhir ini ya, yang masih buat mengawal pilkada. Jadi Balakarta kenapa tertarik buat mengawal pilkada lewat sosial media ya? Karena sosial media di tempat kami di Temanggung itu bisa dibilang kurang bagus lah secara ekosistemnya ya. Bayangkan saja ketika di Jogja ada Mojok, ada beberapa jurnalis yang udah proper sama kotanya sendiri. Di Temanggung belum ada gitu. Jadi seenggaknya kita manfaatkan sosial media ini untuk menjadi kayak media buat menulis atau mungkin menuangkan keresahan-keresahan sebagai warga Temanggung ya. Dan selain itu mungkin juga jatuhnya jadi watchdog, anjing penjaga gitu. Seenggaknya ketika kita dari Balakarta melihat bahwa ini ada ketimpangan nih di Temanggung, sekecil public space yang kurang optimal dan beberapa isu soal tembakau, karena sebetulnya bukan tembakaunya tapi lebih ke arah pengaruh tembakau di tempat kita itu memang perlu diawasi, dan sosial media adalah jalan yang paling tepat dan paling utama gitu. Karena kalau hanya berhenti di sebatas obrolan-obrolan tongkrongan atau mungkin di beberapa tempat dan itu tidak dipublish, tidak akan ada rekam jejaknya atau mungkin tidak ada riwayat yang bisa di cross check di kemudian hari gitu Mas. Kalau menurut saya ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke. Gimana Pak? Kalau menurut Simban sendiri gimana? Ya apanya nih? Buku udah berapa yang ditulis? Buku udah berapa yang ditulis? Saya nggak lewat buku Mas, saya selembaran stensilan begitu. Astagfirullahaladzim. Loh, Anda salah menafsirkan tentang stensil. Apa? Coba buka di KBBI. Apa? Apa? Cari. Apa? Ya udah lo nanya. Ya, mereka boro-boro lo ngumpul maksudnya seinisiatif itu. Karena satu-satunya gedung terbagus di Temanggung itu gedungnya BCA ya Mas ya. Dulu gua ngomongin media gitu di sana ya. Segitunya masalah literasi ini. Ya. Ada yang mau ditanya Bang ke teman-teman? Ada yang mau ditanya lagi? Enggak, saya cuma mau nggak tahu, ini gelisah aja. Kenapa? Geli-geli basah. Gelisah, geli-geli basah. Jorok ya. Kok jorok?
bahasa Solo. Nikah loh, cepetan nikah. Kenapa sih? Oke lanjut. Jadi gini, kalau saya nggak tahu nih, ketika teman-teman tuangkan ide-ide teman-teman, karya teman-teman lewat digital, lakukah atau banyak diminati kah? Karena memang nggak tahu ya, fenomenanya di Indonesia ini kan konten sampah lebih laku daripada konten yang daging-dagingan. Nggak tahu bikin kolesterol atau karena bikin apa gitu, tapi menurut kondisi teman-teman untuk menyikapi ini agar karya-karya teman-teman bisa juga diserap oleh publik di saat konten sampah itu semua sedang menjamur. Kayaknya minat masyarakat Indonesia itu lebih banyak minatnya ke konten-konten sampah. Iya. Jadi fun fact ya, Ya. Indonesia ini kan pengguna sosial media cukup tinggi. Oh, Bahkan- semua serba tinggi Indonesia. Pengguna pinjol paling tinggi, pengguna judi online. lagi ngomongin konten digital, lagi ngomongin Iya, konten digital. ya termasuk mengkonsumsi konten digital Iya. sampah itu paling tinggi di Indonesia. TikTok itu pengguna di Indonesia itu tertinggi. Tertinggi. Iya. Memang dibuat untuk orang Indonesia kok. Yang dibuat untuk orang Indonesia, gitu kan. Sedangkan kan maksudnya kan ini kan media informasi ya, bertukar informasi ya media sosial ini. Nah tapi di sisi lain, gitu kan, tingkat literasi Indonesia itu sangat rendah, gitu kan. Bahkan di 2 edisi terakhir itu, enggak di 2 edisi terakhir, selama sekian edisi penilaian PISA itu tingkat literasi Indonesia itu masih selalu di bawah rata-rata gitu. Ya. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana menyikapi itu? Mungkin aku mau pertajam pertanyaannya si Mbak tadi ya. Bagaimana kalian mulai melantai di perkontenan digital, sedangkan konten yang laku itu lebih banyak konten-konten sampah daripada konten-konten yang edukatif, yang membuat kita berpikir gitu loh. Nah itu apa sih yang kalian lakukan gitu? Mungkin dari Mas Zakaria dulu. Terkait konten sendiri ya. Sebenarnya kalau kita membahas mengenai konten filosofi yang ada di IG, itu aku sendiri melihat kayak reels lah letaknya. Reels yang berisikan cuitan-cuitan si Rizky itu. Puisinya semacamnya itu penontonnya itu cuma beberapa. Jadi memang terkait permasalahan konten-konten yang sampah ini lebih banyak. Aku pun heran bagaimana caranya untuk menggait orang-orang ini, karena di era modernisasi ini otomatis kita yang berpangku tangan pada digital. Otomatis kita harus membuat konten-konten yang gimana caranya agar orang highlight by ini tertarik gitu. Nah kalau menurutku cara yang mungkin lebih masuk akal itu adalah dengan didukung dengan algoritma ya. Salah satunya adalah membuat sedikit eksentrik. Eksentrik? Iya. Gimana? Sedikit aneh gitu. Jadi hal-hal yang misalnya kita lihat di berbagai platform itu, ketika ada akun-akun khusus diskusi, akun-akun literasi, pasti menayangkan seperti apa ya, ada gambar, terus ada tulisan, kata-kata bijak semacamnya. Itu kan kayaknya udah terlalu biasa ya. Nah bagaimana caranya agar menurutku bikin video di Reels itu yang menangkap orang, tapi dengan gayanya action. Misal letaklah dengan meme gitu, yang otomatis zaman-zaman sekarang kan, apalagi Gen Z lah gitu, angkatan-angkatan kita sekarang itu lebih terpaku pada hal-hal yang lucu, hal-hal yang konyol. Hal-hal yang konyol itu dijadikan satu dijadikan satu video di Reels IG atau di TikTok, semacam quotes, misalnya quotes dari SpongeBob itu kan lumayan banyak. Iya. Jadi sebenarnya ya gimana caranya agar kita bisa beradaptasi dengan lingkungan saat ini, dengan era-era saat ini ya. Kita merubah dulu gimana video kita ini jadi lebih aneh gitu, jadi lebih eksentrik sehingga orang lebih suka gitu daripada hal-hal yang udahlah aneh, eksentrik, tapi gak jelas, receh gitu kan. Berarti misalkan aku lagi memberikan tips dan trik apa ilmu, terus Simbah tarik pro ke belakang gitu ya, kan ada actionnya, maksudnya kan agak aneh ada actionnya gitu loh Mbak, maksudnya gitu loh. Ya, pemilihan ilmu nggak ada yang lain lah, lantai. Contohnya gitu kan dijelasin, masyarakat kan kayak gitu loh, tetap harus ada keanehan dan menarik perhatian gitu loh. Kamu kan tarik pro ke belakang kan, lucu banget. Gitu. Kalau Anda sendiri gimana, Mas Jawa? Kalau itu melihat itu tadi fenomena seperti itu. Sebenarnya beberapa waktu terakhir saya juga bertanya sama diri saya sendiri, terutama setelah melihat bahwa adik-adik di sekitar saya itu lebih banyak menginvestasikan waktunya ke media sosial. Gitu. Ya. Dan ternyata apa yang mereka konsumsi itu ya entah itu kebetulan atau tidak, atau itu yang memang sekarang ini menjadi tren gitu, adalah konten-konten yang non literat gitu. Nah kemudian saya bertanya sebenarnya,
apa tantangan penulis kreatif Ya. di era ledakan konten non literat yang istilahnya itu meledak di media sosial. Kemudian hal apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya hanya istilahnya itu wah konten sampah diproduksi terus, sementara saya menawarkan satu konten yang istilahnya itu punya daging tetapi tidak laku. Saya tidak memilih pilihan itu, meskipun itu juga sah dipilih mungkin oleh teman-teman tertentu gitu. Oke. Tetapi saya selalu berpikir bagaimana saya dan komunitas saya dan media saya itu bisa memandang sesuatu itu dari hal yang baik gitu. Oke. Saya rasa bahwa media sosial itu juga didesain untuk sesuatu yang serba cepat, serba ringan, dan istilahnya itu menawarkan penghiburan. Karena masyarakat di dunia fisik itu sudah sangat penat dengan entah pekerjaannya, entah dengan tugas kuliahnya, entah dengan pinjolnya, entah dengan depo dan lain sebagainya. Depo solar. Saya rasa mereka ketika istilahnya itu membuka media sosial, mereka butuh penghiburan, mereka butuh rehat sejenak dari hal-hal yang sifatnya itu membuat saraf tegang gitu. Nah hal itu kemudian yang saya rasa menyebabkan mereka ketika membuka media sosial lebih banyak mengonsumsi konten-konten hiburan, konten-konten yang mungkin disebut sama teman-teman konten sampah gitu. Nah kemudian strategi apa yang mungkin bisa kita pilih gitu. Nah, spesifik di media publikasi beberapa penyair karena memang ruang geraknya adalah di puisi, kami coba adaptif untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang bekerja di konten visual. Salah satunya ilustrator, komikus, dan teman-teman yang mengerjakan video untuk memvisualisasikan puisi supaya tidak hanya menghadirkan puisi dalam format menurut teks Tulisan saja. Iya, tidak dalam tulisan saja, melainkan ada tulisannya, tetapi juga ada ilustrasinya, atau di lain sisi tulisan yang dikomikan, yang ada pengadeganannya, yang ada visualisasi istilahnya itu perlaritnya. Supaya apa? Supaya bisa menarik dan bisa relevan dengan publik. Karena yang harus kita sadari bahwa media sosial tidak bisa kita kurasi audiensnya. Di media sosial tidak hanya ada masyarakat sastra. Di media sosial kita tidak bisa memastikan bahwa konten kita harus nyasar kemana gitu. Nah jadi satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menjadi adaptif, menjadi relevan dengan memproduksi konten yang masih punya daya tarik, masih punya kemungkinan untuk bisa dinikmati publik sekalipun dia bukan orang sastra. Salah satunya adalah kami per 8 postingan itu selalu menghadirkan visualisasi puisi kerjasama dengan ilustrator gitu. Selain ini menawarkan tafsir visual yang bagus dari ilustratornya, ini juga mengguide dua medium, penyuka dari dua medium gitu. Teman-teman yang menyukai puisi bisa datang ke situ, teman-teman yang menyukai hal-hal yang sifatnya visual datang ke situ. Saya rasa sekarang eranya kita untuk kolaborasi gitu, karena Instagram juga memfasilitasi itu. Kalau dulu kolaborator belum ada, sementara sekarang kita bisa mengembangkan apapun ide-ide kita itu dengan sangat mudah gitu. Nah, kemudian kalau semisal konten sampah itu kenapa lebih berkembang, saya tidak tahu apakah ini sebuah kemunduran atau justru ini pergeseran budaya yang tidak bisa ditolak karena dampak dari kemajuan teknologi gitu. Saya selalu berpikir bahwa kita tidak punya jalan keluar, tidak punya jalan kembali untuk ke masa sebelum teknologi semarak sekarang gitu. Satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh adalah kita mengikuti, sekalipun tidak 100% berkompromi gitu ya dengan konten sampah. Nah konkretnya adalah di Pura-Pura Penyair, saya dan tim selalu mengkurasi puisi yang memuat kurang lebih secara formula itu 50% 50%. Sekalipun 50%-50%-nya juga tidak bisa ditakar dengan angka sebenarnya. 50%-nya apa? 50%-nya adalah pertimbangan apakah konten ini sekiranya relate, apakah konten ini sekiranya bisa mudah dipahami oleh orang non sastra. Tetapi di sisi lain, bagaimana kualitas mutunya, bagaimana standar artistiknya gitu. Supaya apa? Supaya kami tidak kemudian ikut-ikutan nyampah.
Karena kalau kita paham bahwa konten sampah lebih banyak diproduksi, tapi kita hanya wah konten sampah diproduksi terus, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak punya kontribusi apapun, ya saya rasa juga sama aja gitu. Karena kita memahami konten sampah lebih banyak diproduksi, bagaimana caranya supaya konten-konten yang daging ini juga mampu bersaing dengan format yang lebih mudah diterima seperti itu. Salah satunya ya mau tidak mau dengan mengikuti bagaimana cara mereka itu mempresentasikan ide mereka. Saya percaya bahwa sebenarnya konten-konten non literal itu tidak secara inheren lebih rendah dari sastra. Untuk kita menyampaikan ekspresi kita, untuk cara kita mempresentasikan perasaan kita, kegelisahan kita tidak hanya melalui sastra, tetapi bisa juga mungkin melalui konten-konten yang lain gitu loh. Nah makanya saya tidak ingin bersitegang bahwa konten sampah ini sebaiknya tidak diproduksi. Saya rasa saya tidak punya otoritas untuk melarang orang memproduksi konten tersebut. Tetapi saya bisa, terutama saya dan tim gitu, paling tidak di lingkungan kecil tersebut, kalau semisal kita ingin membuat puisi jauh lebih meledak gitu, ya kita banyak memproduksinya gitu. Supaya apa? Supaya secara kuantitas juga ya lumayan gitu. Ya sederhananya seperti itu sih. Ya, daripada ngeluh, ya kita harus berpikir bagaimana caranya kira-kira gitu ya. Betul. Masuk melalui pintu mereka, keluar melalui pintu kita gitu ya. Wah, Gimana kalau perkontenan di universitasmu gimana? Kalau ini pertanyaan yang solusi dari masalah konten sampah itu tadi atau di Iya, jadi kamu bersaing dengan konten sampah untuk mempopulerkan universitas itu. Kalau itu kayaknya setiap konten itu ya kita semua bakal sepakat bahwa setiap konten seperti yang dibilang sama Mas Dava tadi ya, semua butuh riset gitu. Ya saya juga setuju. Dan dari beberapa hal yang jadi keresahan ya soal konten sampah ini sebetulnya udah cukup diceritakan sama Mas Dava dan Mas Zaki. Cuman aku bakal menambahi kenapa sekarang konten sampah tuh marak banget dan malah justru itu yang paling sering ditonton dan dikonsumsi netizen kan. Apalagi ketika kita lihat datanya, itu kan pemegang sosial media terbanyak itu Gen Z ya, udah di IG itu sok-sok anonim, nggak pakai foto profil tapi followernya banyak ya. Jadi kalau ada postingan udah nggak ada postingan di private lagi. Nggak ada foto profil. Terus lu mau private apanya? Dan sebetulnya gini, solusi buat menaikkan kayak konten-konten yang bergizi, buat bersaing dengan konten-konten sampah ini emang ya kita lihat dulu yang bakal jadi konsumen dari sosial media kita itu siapa gitu. Dan setelah kita melihat bahwa Gen Z yang emang yang paling banyak, itu emang kita bisa tuh memanfaatkan karakteristik Gen Z ini yang selalu peduli dengan hal-hal mikro gitu. Makanya sekarang lagunya Bernadia atau mungkin Fish atau mungkin Hindia, kenapa dia bisa semeledak itu ya karena ada beberapa sentilan atau mungkin kayak memasukkan mikro-mikro momen di dalamnya. Kayak ibarat di lagunya Bernadia itu kayak coba yang tentang ini yang liriknya atau mungkin suara dengkurku yang saat tertidur pula itu kan sebetulnya mikro momen dan mereka bisa ngerasa relate dengan itu. Nah, selain menyajikan hal-hal yang relatable, kita juga bisa ngasih semacam sedikit kontroversi di dalamnya. Emang kan sekarang ya kita lihat lagi Gen Z ini lagi, itu kan emang sebetulnya ya generasi yang gampang tersinggung sebetulnya gitu. Jadi emang kadang kontroversi itu emang kadang ya itu hal negatif. Aku juga sepakat bahwa itu hal negatif, cuman kita juga harus menggunakan itu mau nggak mau. Setelah kita melihat perkembangan zaman, pasti ada perbedaan karakteristik psikis setiap generasinya kan. Dan itu juga harus bukan harus sih, lebih baik kita manfaatkan gitu daripada kita hanyut di konten-konten sampah yang aku juga sebetulnya rasa gitu. Ya ini cuma joget-joget doang, viewersnya 2 juta, 3 juta. Ini konten literasi dan mendidik gitu seenggaknya. Disusun beberapa minggu, ya kalah sama yang gini-gini. Betul. Berasa, makanya gue kesel banget sama itu. Atau gini, menurut teman-teman, fenomena ini ada sebuah kerjasama antara oknum-oknum tolol yang mengambil orang-orang tolol juga. Karena gini, lu baca puisi live gitu ya, ada yang nyawer nggak sampai dengan 2 juta kasih makan harimau gitu nggak ada ya? Nggak ada kan? Tapi yang konten sampah itu justru ada yang mensupport dalam tanda kutip support sistemnya, ngasih
harimau lah, ngasih apa yang itu bisa diduitkan kan gitu ya. Atau di kita-kitanya orang-orang yang dulu pernah menjadi orang-orang literasi seperti teman-teman, begitu mereka sudah di atas, mereka lupa sama adik-adiknya. Yang akhirnya ketika teman adik-adiknya berkarya, secara langsung tidak mensupport. Iya. Nah, untuk salah satu bentuk support kita pada malam hari ini, Bang. Kita kayaknya butuh pengen mendengar, bukan pengen mendengar Apa itu? sebuah pembacaan puisi dari Mas Dava. Kayaknya seru banget sih. Oh. Iya kan? Iya kan? Enggak dulu. Ini fee udah termasuk endorsement untuk puisinya belum nih? Udah. Udah jelas ya? Udah, nanti pokoknya invoice semuanya ke Mas Elmo ya. Saya izin membaca puisi dari buku kedua saya yang rilis November tahun lalu. Judulnya Pasal Terberat. Pasal terberat. Kepalaku ruang sempit, penuh kau di dalamnya. Suatu nanti, bila aku memikirkanmu, sebab kau telah jadi kebutuhanku. Katakan, adakah pasal terberat yang bakal menjerat kejujuranku? Puisi kedua berjudul Hatiku Berpintu. Hatiku berpintu, menolak diketuk, kecuali oleh tanganmu. Seumur bumi, ia terbuka hanya sekali. Setelah masuk, kau tak boleh keluar lagi. Yang terakhir, puisinya pendek-pendek, saya membacakan 3 puisi saja. Berjudul Tempat Terjauh di Bumi. Pelukanmu telah menjelma tempat terjauh di bumi. Bahkan diingatan, bekasnya tak terbaca lagi. Maka biar ku sapi hari-hariku yang nyeri dengan rindu yang telah didewasakan sunyi. Terima kasih.